Halo semuanya, gimana kabar kalian? Selamat datang di channel gue, dimana kita bisa sama-sama ngebahas hal-hal psikologis, fenomena umum, dan pengembangan diri. Kali ini gue mau ngebahas tentang sebuah kata yang memiliki kekuatan tersendiri dan mampu untuk mempengaruhi seseorang, yaitu kata maaf. Kita kan makhluk sosial ya, dimana makhluk yang sama-sama membutuhkan satu sama lain ya. Nah, di dalam proses berinteraksinya pula, gak mungkin dong kita selalu berjalan dengan mulus. Lalu juga kan pastinya kita akan menemukan gimana konflik itu terjadi, misalnya dengan salah-salah kata sama teman kita, atau ada kesalahpahaman yang ditimbulkan dari perkataan orang lain kepada kita, atau kita kepada orang lain. Nah, kalau udah salah-salah kata kayak gitu, itu kan pasti bakal menghambat banget kehidupan pribadi kita ya. Kayak misalnya sebagai korbannya deh, kita yang udah pernah disakitin sama orang, kita ngerasa kayak kok dia gak ada itikat baiknya sih untuk ngomong minta maaf ke gue kayak atau apa kayak gitu. Dan orang yang menyakitinya pun kadang juga pura-pura nggak tahu, antara pura-pura nggak tahu atau memang kayak nganggap itu tuh biasa aja gitu. Karena emang di zaman sekarang tuh kata baper itu tuh jadi hal yang biasa gitu. Jadi orang yang udah disakitin tuh malah dikatain baper kayak gitu. Padahal kan istilahnya ya lo nyakitin orang ya memang udah selayaknya lo yang minta maaf gitu kan. Even itu masalahnya cuma sekedar adanya kesalahpahaman aja atau mungkin kesalahan besar gitu, ya sama-sama harus minta maaf kan gitu. Dan pada saat proses meminta maafnya pun kita juga ada fase-fasenya dan ada cara-cara khususnya, yaitu seperti yang kita kenal itu ada yang namanya apology language atau bahasa permintaan maaf. Nah, di dalam apology language juga kita tuh pertama tuh harus benar-benar bertanggung jawab atas apa yang udah kita lakuin ke orang itu. Biasanya kan kalau orang udah salah nih dan akhirnya dia ngaku, oh iya gue salah gitu, terus dia ada keinginan untuk minta maaf gitu ke orang lain itu, paling kan kayak yang cuman ya udah gue minta maaf ya gitu. Terus dalam hati dia biasanya ya udahlah gue udah minta maaf, selanjutnya bukan urusan gue lagi, bukan salah gue lagi kalau emang dia mau maafin gue atau enggak ya. Dan dalam proses meminta maafnya pun kita sebenarnya ada bahasa-bahasa tertentunya. Jadi yang bisa kalian lakuin itu, yang pertama kalian lakuin apa salah kalian, lalu juga sampaikan rasa bersalah kalian. Kayak misalnya kayak contoh, gue nyesel banget deh kemarin udah ngomong yang enggak ke nyokap lu gitu. Ya kita akuin salah kita tuh di mana gitu. Kita bertanggung jawab atas segala kejadian yang memang udah menyakiti teman kita atau rekan kita kayak gitu. Lalu yang kedua itu ya jangan lupa kita akuin kesalahan kita, kayak iya emang itu salah gue gitu, iya emang gue yang salah kok kayak gitu. Terus selanjutnya juga kita juga ada lah untuk kesediaan untuk mengganti rugi sama teman kita atau rekan kita. Kayak misalnya yaudah nanti gue yang ngomong ke nyokap lu deh kalau emang omongan itu ternyata tuh nggak benar kayak gitu. Jadi ada penggantian ruginya lah gitu. Jadi kita nggak semata-mata minta maaf, tapi memang itu udah terjadi ya udah gitu aja, jangan kayak gitu kalau bisa. Jadi kita ada rasa untuk bertanggung jawab, responsibility kita tuh kelihatan di situ. Lalu juga kita jangan lupa ekspresikan kalau kita memang menyesal dalam atau telah melakukan itu. Terus juga kita yakinin bahwa kejadian itu tuh nggak akan terulang lagi untuk diri kita dan teman kita kayak gitu. Jadi bisa kita ungkapin kayak ya udah iya gue nyesel banget udah ngelakuin itu ke lo, gue nggak akan lagi deh ngelakuin kayak gitu ke lo. Lalu setelah kita akuin penyesalan kita, lalu kita juga udah berusaha buat nggak mau ngelakuin itu lagi, kita selanjutnya yang terakhir yaitu menyerahkan. Kita serahin ke teman kita
dia mau nggak maafin kita. Kita nggak boleh maksa dia buat ayo dong maafin gue dong, ayo dong, lu masa nggak ada rasa kasihan sih sama gue gitu, lu masa mau sih ngeliat temen lu sampai mohon-mohon ke lu gitu, ayolah lu masa gitu aja, apalagi kalau sampai ngomong gitu aja, itu tuh fatal banget bagi gue ya, karena ya lu nggak ngerasain apa yang gue rasain gitu, lu ngomong kayak gitu ya karena itu semua terlontar dari mulut lo gitu. Coba kalau misalnya gue ngomong juga ke lu bakal ngomong itu dan nyepelin, underestimate kan itu enggak gitu. Makanya setelah kita ngelakuin semua step-step yang ada, kita tuh serahin aja ke teman kita, kayak misalnya ya kita ngomong dengan baik-baik gitu, kayak lo mau nggak maafin gue berharap sih lo maafin gue gitu. Jadi itu nggak bersifat maksa ya, karena kalau misalnya maksa pun ya pasti teman lo juga ilfil kali gitu, ya udah sih lo gitu, lo udah minta maaf tapi maksa. Dengan lo minta maaf pun lo juga ada manfaatnya gitu. Yang pertama ya lo juga bisa terbebas dari konflik yang ada gitu. Bayangin kalau misalnya kita pengen salah sama orang dan kita gengsi untuk minta maaf ya, kita kemana-mana ketemu dia misalnya, ada rasa canggung, ada gap antara lo dengan temen lo gitu, terus juga bakalannya susah deh buat ngejalanin aktivitas lo gitu. Kalau ke sana lo ketemu dia, ke sini lo ketemu dia, bakalannya gue males deh jadinya buat ngerjain kerjaan ini misalnya gitu. Terus juga yang kedua manfaatnya ya pasti lebih lega lah ya gitu, karena udah terbebas dari konflik gitu. Lo lebih lega, lo bisa lebih leluasa kalau misalnya nanti bakalannya mengharuskan lo ketemu dengan orang itu lagi gitu. Terus juga ya pastinya meningkatkan empati lah ya, dengan kita udah ngelakuin kesalahan, kita juga ada rasa untuk minta maaf, dan pastinya juga kita ada perasaan oh iya ya ini orang kan udah gue sakitin atau gue udah ngomong yang enggak ke orang ini gitu, masa gue nggak ada minta maafnya. Nah itu tuh namanya empati kan gitu. Jadi lo bisa lebih mengupgrade diri lo supaya bisa lebih berempati sama orang lain gitu. Soalnya kalau orang udah punya empati, itu tuh bakal dipandang orang-orang tuh lebih tinggi derajatnya menurut gue ya. Karena dengan lo empati sama orang lain tuh bakal mandang lo kayak ini orang baik banget sama orang lain, semua dipekain sama dia gitu lah istilahnya. Gue segan deh sama dia gitu, soalnya gue kalau ngomong apa-apa juga ingetnya dia kan orangnya peka sama orang-orang, empati sama orang-orang. Nanti kalau gue ngomong sembarangan pasti imbasnya juga bakalan buruk ke gue gitu. Jadi dengan kita meminta maaf pada orang lain tuh jangan pernah berpikir kalau kita tuh rendah di mata orang lain, justru malah itu menaikkan derajat kita, lebih memiliki hati nurani gitu kan. Gue berharap banget ya orang-orang tuh lebih aware sama kalimat maaf gitu. Kalau ada apa-apa tuh usahakanlah langsung minta maaf gitu, gak rugi kok minta maaf gitu. Karena kalau lo gak minta maaf ke orang yang udah lo sakitin, percaya deh, lo bakal nemuin kejadian atau kondisi di mana lo juga bakal ngalamin itu. Lo disakitin sama orang itu gak peka sama lo, dan itu gak enak banget kan rasanya. Sebenarnya sih bukan karma ya, sebenarnya bukan karma. Ya karena apa yang lo tanam, itu juga yang akan lo tuai. Jadi sesuai lah gitu, ada impactnya juga kalau lo gitu. Ya aku nggak ngerasa gitu bahwa kalimat dia tuh udah nyakitin orang lain, tapi ya udah kayak yang pura-pura nggak tahu atau memang dianya juga males dan bodo amatan gitu. Please lah gitu, empati sama orang lain itu tuh penting banget buat hidup lo ke depannya gitu. Kalau lo nggak empati, lo bakal sulit untuk ngejalanin hidup ke depannya gitu. Jadi benar-benar yang jadi concern gue nih di sini minta maaf dan empati gitu. Kesimpulannya sih kenapa gue ngebahas ini, karena gue mulai ngerasa resah sama orang-orang yang benar-benar gak peka ya sama kalimat yang udah dia ucapin ke orang lain gitu. Makasih banget yang udah nonton video gue. Semoga kalian suka sama video ini. Please subscribe, like, and comment di bawah kalau emang gue ada yang salah-salah atau correct me if I'm wrong. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau emang menurut kalian ini bermanfaat juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.